Awal simut sepatuan, Amerika Serikat bagaikan seorang anak kos yang ogah ribet, cuek dengan keadaan sekitar, dan memilih untuk fokus pada urusan sendiri. Mereka merasa nyaman dengan jarak yang memisahkan mereka dari konflik global. Sementara di belahan dunia lain, Eropa dan Asia sedang dilanda perang besar, sebuah konflik dahsyat yang mengancam tatanan dunia. Namun, Amerika Serikat memilih untuk tetap santai, seolah-olah perang tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka beranggapan bahwa masalah di benua lain bukanlah urusan mereka. Amerika menerapkan kebijakan isolasionisme. Intinya, bukan urusan kita. Sebuah doktrin yang menekankan pada netralitas dan non-intervensi dalam urusan internasional. Mereka percaya bahwa dengan menjauhi konflik global, Amerika Serikat dapat melindungi diri dari bahaya dan fokus pada pembangunan dalam negeri. Trauma Perang Dunia Pertama masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa Amerika. Perang tersebut telah menelan banyak korban jiwa dengan banyak tentara yang tidak pernah kembali ke tanah air. Selain itu, perang juga menyebabkan ekonomi Amerika Serikat sempat hancur, meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Mayoritas rakyat Amerika berseru, "Cukup, urus diri sendiri saja." Mereka tidak ingin lagi terlibat dalam perang yang hanya membawa penderitaan dan kerugian. Sentimen anti-perang sangat kuat di kalangan masyarakat, yang menginginkan pemerintah untuk fokus pada masalah-masalah domestik. Namun, di balik sikap acuh tak acuh masyarakat, Presiden Franklin Delano Roosevelt, FDR, mulai merasa resah. Ia melihat bahaya yang mengintai di balik kebijakan isolasionisme Amerika Serikat. Dia tahu betul bahwa Hitler dan Jepang semakin berani dalam melakukan ekspansi wilayah dan agresi militer. FDR menyadari bahwa ancaman ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dapat membahayakan kepentingan Amerika Serikat di masa depan. Diam-diam, FDR mulai membantu Inggris melalui program Lend-Lease, sebuah kebijakan yang memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan militer kepada negara-negara yang dianggap penting bagi pertahanannya. Ini ibarat meminjamkan motor ke teman yang sedang dikejar anjing, membantu mereka untuk melarikan diri dari bahaya meskipun dengan risiko tertentu. FDR menyadari bahwa Inggris adalah benteng terakhir pertahanan Eropa dari agresi Nazi, dan membantu mereka adalah kepentingan strategis bagi Amerika Serikat. Tapi dia harus bertindak hati-hati, karena rakyat Amerika sangat anti-perang. Setiap langkah yang diambil harus diperhitungkan dengan matang, agar tidak memicu kemarahan publik dan menggagalkan rencananya. Kelompok seperti America First Committee dengan gencar menolak keterlibatan Amerika dalam perang. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat harus fokus pada masalah dalam negeri, dan tidak mencampuri urusan negara lain. Tokoh-tokoh seperti Charles Lindbergh menjadi juru bicara utama gerakan isolasionis ini. Di permukaan, kehidupan di Amerika Serikat berjalan normal seperti biasa. Orang-orang bekerja di pabrik, menikmati hiburan di bioskop, dan mendengarkan musik jazz di klub-klub malam. Berita tentang perang di Eropa dan Asia terasa jauh dan tidak relevan bagi sebagian besar masyarakat Amerika. Amerika adalah raksasa yang sedang tidur, memiliki potensi kekuatan yang besar, namun memilih untuk tetap diam dan tidak terlibat dalam konflik global. Mereka merasa bahwa dengan menjaga jarak dari perang, mereka dapat melindungi diri dari bahaya dan fokus pada pembangunan ekonomi. Mereka merasa aman di balik perlindungan dua samudra, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, yang memisahkan mereka dari Eropa dan Asia. Jarak geografis ini memberikan rasa aman palsu bagi sebagian besar masyarakat Amerika. Namun di balik ketenangan ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang semakin memanas. Ketegangan diplomatik meningkat seiring dengan ambisi ekspansionis Jepang di Asia. Amerika Serikat tidak menyukai tindakan agresif Jepang di Asia, dan mulai menerapkan sanksi ekonomi, termasuk embargo minyak. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan Jepang agar menghentikan ekspansinya. Bagi Jepang, embargo ini seperti diputus dari internet saat sedang asik bermain game online, sangat menjengkelkan dan mengganggu. Mereka merasa terancam karena pasokan minyak mereka terputus. Mesin perang Jepang sangat bergantung pada pasokan minyak dari Amerika Serikat. Tanpa minyak, mereka tidak dapat menjalankan operasi militer mereka. Di Tokyo, para jenderal mulai berpikir keras tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini. Mereka menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan harus mengambil tindakan yang drastis. Mereka menyimpulkan bahwa jika diplomasi gagal,
maka mereka mungkin harus menyerang terlebih dahulu untuk mengamankan pasokan minyak yang mereka butuhkan. Pilihan ini sangat berisiko, tetapi mereka merasa tidak punya pilihan lain. Mereka pun mulai merancang serangan kejutan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuatan Amerika sebelum sempat bangkit dan melawan. Amerika Serikat sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target rencana nekat Jepang. Mereka merasa aman dan terlindungi di pangkalan mereka di Pearl Harbor. Sementara itu, rakyat Amerika masih sibuk dengan urusan sehari-hari, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di depan mata. Mereka menjalani kehidupan mereka dengan damai dan tentram, tanpa mengetahui bahwa dunia mereka akan segera berubah selamanya. Dunia di luar sana terasa jauh, padahal badai sudah semakin dekat dan siap menerjang. Tanda-tanda peringatan sudah ada di mana-mana, tetapi sebagian besar orang Amerika memilih untuk mengabaikannya. Kebijakan isolasionisme Amerika akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka akan dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan dunia di sekitar mereka. Raksasa yang sedang tidur itu sebentar lagi akan dibangunkan secara paksa oleh serangan yang akan mengubah sejarah dunia. Kekuatan industri dan militer Amerika Serikat akan segera dimobilisasi untuk menghadapi ancaman yang datang. Dan dunia pun menahan napas, menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua mata tertuju pada Amerika Serikat, menunggu reaksinya terhadap peristiwa yang akan datang. Nasib dunia berada di ujung tanduk. 7 Desember 1941. Sebuah tanggal yang akan terukir dalam sejarah Amerika dan dunia. Minggu pagi yang kelabu di Pearl Harbor, Hawaii, sebuah pangkalan angkatan laut yang tenang, dihiasi dengan suasana santai dan langit cerah yang menjanjikan hari yang indah. Udara dipenuhi kehangatan tropis, dan ombak berbisik lembut di sepanjang pantai. Para tentara Amerika menikmati akhir pekan yang memang pantas mereka dapatkan setelah berminggu-minggu latihan dan persiapan. Beberapa menulis surat kepada keluarga, yang lain bermain kartu, dan beberapa hanya berjemur di bawah sinar matahari Hawaii yang hangat. Tak ada tanda bahaya yang terlihat, tak ada firasat buruk yang dirasakan. Semuanya tampak normal, damai dan tenang. Sebuah ilusi yang akan segera pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, tanpa peringatan, langit yang tadinya biru cerah dipenuhi ratusan pesawat tempur Jepang yang datang dari arah matahari terbit. Formasi mereka terlihat rapi dan mematikan, seperti kawanan burung pemangsa yang siap menerkam mangsanya. Bom dan torpedo mulai berjatuhan, menghujani kapal-kapal perang Amerika yang berlabuh dengan tenang di pelabuhan. Kapal-kapal itu menjadi sasaran empuk, tidak siap dan tidak berdaya menghadapi serangan mendadak ini. Ledakan demi ledakan mengguncang pangkalan, mengubah pagi damai jadi neraka yang membara. Api berkobar di mana-mana, asap hitam mengepul ke langit, dan bau mesiu menusuk hidung. Sirene meraung memekakkan telinga, asap hitam membubung tinggi, menutupi matahari dan mengubah siang menjadi malam yang kelam. Para pelaut panik dan berlarian mencari perlindungan. Ini bukan latihan, ini serangan sungguhan yang brutal dan mematikan. Mereka berada di tengah-tengah pertempuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam 2 jam yang terasa seperti keabadian, kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. USS Arizona meledak dengan dahsyat, ribuan tewas dalam kobaran api dan reruntuhan. Kapal-kapal tenggelam ke dasar laut, menjadi kuburan bagi para pelaut yang malang. Ratusan pesawat hancur di darat, sebelum sempat mengudara dan memberikan perlawanan. Mereka menjadi korban dari serangan mendadak yang tak terduga. Pearl Harbor jadi lautan api dan puing, sebuah pemandangan yang akan menghantui Amerika selamanya. Lebih dari 2.400 orang tewas dalam serangan itu, sebuah tragedi yang mengguncang bangsa. Puluhan kapal dan ratusan pesawat hancur, melumpuhkan kekuatan angkatan laut Amerika di Pasifik. Berita serangan menyebar cepat melalui radio dan surat kabar, mengguncang seluruh Amerika hingga ke inti terdalam. Raksasa yang tidur itu dibangunkan dengan kasar dan ditinju tepat di wajahnya, sebuah penghinaan yang tak terlupakan. Tak ada lagi jarak yang memisahkan antara perang yang jauh dan kehidupan sehari-hari yang damai di Amerika. Perang telah datang ke rumah. Amerika kini harus memilih dengan berani dan tegas tetap diam dan membiarkan agresi ini tak tertandingi, atau bangkit melawan dan membela kebebasan. Di Washington DC, berita serangan Pearl Harbor tiba, awalnya sulit dipercaya. Menteri Angkatan Laut menelepon FDR, "Kita diserang."
Roosevelt tetap tenang, tapi tahu ini titik balik. Isolasionisme mati hari itu juga. Jepang sudah memutuskan untuk Amerika. Gedung Putih berubah jadi pusat komando, para pejabat sibuk merespons krisis. Roosevelt segera menyiapkan pidato untuk Kongres. Malam itu, rakyat Amerika berkumpul di radio, mendengarkan kabar buruk. Kemarahan menggantikan keterkejutan. Perdebatan soal perang lenyap seketika, Amerika bersatu. Tragedi ini menyatukan bangsa yang tadinya terpecah. Kini Amerika siap membalas. Desember 1941, Amerika bangun sebagai bangsa yang berbeda. Koran-koran penuh berita Pearl Harbor, kemarahan dan tekad membara. Orang-orang yang dulu menolak perang, kini menuntut balas. Antrean panjang di kantor rekrutmen militer, pemuda-pemuda siap berjuang. Patriotisme meledak, bendera Amerika berkibar di mana-mana. Kelompok isolasionis kehilangan suara, perdebatan berakhir. Kongres bersatu, menunggu pidato Roosevelt. Tak ada keraguan, bangsa ini telah diserang dan siap bertindak. Amerika bersiap menjawab tantangan terbesar dalam sejarahnya. Seluruh negeri menanti keputusan presiden. Pada suatu siang yang menentukan, Franklin Delano Roosevelt dengan langkah mantap memasuki ruang sidang Kongres. Momen ini sangat penting bagi bangsa. Meski dengan keterbatasan fisik akibat penyakit polio yang dideritanya, suaranya tetap tegas dan berwibawa. Disiarkan secara langsung ke jutaan rakyat Amerika yang cemas menunggu kabar. Setiap kata yang diucapkannya memiliki bobot yang besar. Pidatonya memang singkat, namun syarat makna dan membakar semangat persatuan dan perlawanan. Yesterday, December 7, 1947, a date which will live in infamy. Kata infamy atau nista menandai serangan Pearl Harbor bukan hanya sebagai sebuah tragedi, tetapi sebagai sebuah kejahatan besar yang tak termaafkan. Roosevelt tidak bertele-tele dalam menyampaikan pesannya. Ia langsung menuju ke inti permasalahan. Amerika telah diserang secara brutal, dan Jepang telah bertindak dengan sangat licik dan tanpa peringatan. Ia juga menyebutkan serangkaian serangan lain yang terjadi di berbagai wilayah Pasifik, menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah insiden tunggal yang terisolasi, melainkan sebuah agresi yang terencana. Dan sebagai puncaknya, dengan tekad yang membara dari seluruh rakyat kita pasti akan meraih kemenangan yang tak terelakkan. Pidato bersejarah ini berhasil mengubah kesedihan dan duka menjadi sebuah tekad nasional yang membara. Amerika tidak hanya ingin membalas dendam atas serangan yang memilukan ini, tetapi juga untuk memastikan kemenangan total atas agresi dan tirani. Seluruh negeri kini bergerak maju dengan kekuatan penuh, bersatu dalam satu tujuan mulia. Usai pidato Roosevelt, Kongres langsung bergerak. Proses deklarasi perang berlangsung kilat. Senat bulat setuju, House of Representatives hanya satu suara menolak. Jeannette Rankin, satu-satunya yang menolak, tetap teguh pada prinsip damai. Namun, suara mayoritas jelas Amerika resmi berperang melawan Jepang. Beberapa hari kemudian, Jerman dan Italia juga mendeklarasikan perang pada Amerika. Kongres membalas kini Amerika terlibat di dua front Eropa dan Pasifik. Tak ada jalan kembali Amerika sepenuhnya masuk Perang Dunia Kedua. Seluruh kekuatan bangsa dikerahkan untuk perang. Dunia berubah dalam hitungan hari. Deklarasi perang jadi sinyal mobilisasi total. Pabrik mobil, kulkas, mesin tik berubah jadi pabrik tank, pesawat, kapal perang. Arsenal of Democracy jadi kenyataan. Produksi militer Amerika melesat. Wanita masuk dunia kerja jadi simbol "We can do it" ala Rosie the Riveter. Penjatahan makanan, bensin, dan barang lain diberlakukan. Warga mengumpulkan besi tua, karet, bahkan lemak masakan untuk perang. Semua lapisan masyarakat terlibat, dari tentara hingga ibu rumah tangga. Amerika jadi mesin perang raksasa, memasok sekutu dan diri sendiri. Transformasi ini jadi kunci kemenangan sekutu. Seluruh bangsa bersatu demi satu tujuan, menang. Dunia bereaksi keras atas masuknya Amerika ke perang. Di London, Churchill lega, bantuan besar akhirnya datang. Stalin di Moskow juga senang, Jerman kini harus membagi kekuatan. Di Tokyo dan Berlin, para pemimpin poros meremehkan Amerika, kesalahan fatal. Hitler buru-buru mendeklarasikan perang pada Amerika, justru mempersatukan musuh-musuhnya. Amerika kini jadi pusat kekuatan sekutu. Poros salah perhitungan, mereka tak siap menghadapi kekuatan industri dan tekad Amerika. Dunia tahu, peta perang telah berubah total. Masuknya Amerika mengubah arah Perang Dunia Kedua. Di Pasifik, Amerika bangkit cepat, Midway jadi titik balik. Di Eropa, jutaan tentara dan suplai Amerika dorong sekutu maju. D-Day di Normandia, front barat terbuka, Jerman terjepit di dua front.
Kekuatan industri dan militer Amerika tak tertandingi. Amerika berubah dari negara tertutup jadi pemimpin dunia. Pearl Harbor membangunkan raksasa dan mengubah sejarah global. Dunia tak pernah sama lagi setelah Japan Club di Hawaii itu.